Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 34. Apa? Mobil baru itu untuk istrimu? Ya, untuk Kirana. Tapi Mama dan Michelle yang memakai lebih dulu, Kirana tidak masalah dengan itu. Brian, kamu sekarang pilih kasih. Dulu Risa tidak pernah kamu kasih mobil, dan sekarang kamu belikan dia mobil? Tanya Nyonya Ranti menunjuk tangannya ke arah Kirana. Dia meradang, kenapa sekarang yang menuai hasil kekayaan Brian itu adalah Kirana? Ia benar-benar marah pada Brian, terutama Kirana. Matanya menatap tajam ke arah Kirana. Dulu Risa itu belum bisa kemana-mana, dan lagi aku pernah kok membeli mobil untuk Risa. Tapi entah kemana mobil itu. Apa dia jual atau dia simpan di rumah Mama di kota? Kata Brian lagi. Membuat Nyonya Ranti diam seketika. Namun, dia benar-benar panas. Kirana dibelikan mobil mewah, sedangkan dulu, Risa almarhum anaknya dibelikan mobil yang murah. Tiba-tiba moodnya rusak untuk kedua kalinya, dia harus pisah mobil dengan Brian. Dan sekarang harus mengetahui, kalau mobil itu untuk istrinya yang sekarang? Ini tidak bisa dibiarkan, pikir Nyonya Ranti. Oma tidak mau mengantar Michelle ke sekolah kalau begitu. Buat apa memakai mobil baru, tapi itu bukan mobil sendiri. Memang Mama tidak biasa naik taksi, kata Nyonya Ranti dengan angkuh. Kalau begitu, biar Kirana yang mengantar Michelle ke sekolah hari ini dengan mobil baru itu, kata Brian tegas. Terlalu memanjakan istrimu. Bisa besar kepala dia, dan akhirnya berani melawan orang tua. Oma merasa sudah tua? Kenapa cara berpakaiannya masih seperti wanita dewasa ya? Celtuk Kirana. Kamu sudah berani tidak sopan sama orang tua. Bentak Oma Ranti. Orang tua kok dandan ABG, celetukannya. Oma Ranti mendengus kesal lalu beranjak menuju kamarnya. Pagi itu Kirana dan Michelle pergi ke sekolah, karena Nyonya Ranti tidak mau mengantarnya. Dia marah, atau kata lain dari anak kecil itu ngambek. Merasa kesal karena iri Kirana dibelikan mobil oleh Brian. Bagaimana bisa gadis itu dibelikan mobil? Hah? Umpat Nyonya Ranti, ia benar-benar membuat kesal. Dia telah merebut apa yang selama ini aku inginkan. Brianku menikah dengan gadis kampung itu, kenapa dia tidak menikah denganku? Ucap Nyonya Ranti. Dia masih berada di kamarnya, duduk di pinggir ranjangnya sambil berpikir dan bicara sendiri. Rasa kesal pagi ini membuat moodnya berantakan. Apalagi, Brian sepertinya sudah sangat mencintai istrinya. Sekarang peluangku sudah tipis, gadis itu telah mengambilnya. Aku bahkan menunggu bertahun-tahun setelah anakku Risa meninggal. Suamiku juga meninggal, jadi wajar saja jika aku mengharapkan menantuku jadi suamiku. Sekarang ada mertua menikah dengan menantu, apa itu salah? Gumam Nyonya Ranti. Dia berdiri di depan cermin, penampilannya masih oke. Tubuhnya juga ramping. Dia selalu perawatan agar menantunya tertarik padanya. Tapi kenapa dia kalah cepat dengan seorang gadis kampung itu? Setelah mematut diri, dia lalu keluar dari kamarnya. Ia menuju dapur untuk melihat apakah Mimin memasak banyak. Nyonya Ranti melihat jam di dinding masih pukul 10. Jika dia memasak untuk Brian, apakah masih cukup? Oma sedang apa di dapur? Tanya Mimin. Kemarin waktu wanita itu memasak untuk menantuku, apa saja? Tanya Nyonya Ranti. Kapan Oma? Kan Nyonya Kirana itu jarang masak. Tuan Brian juga jarang minta dibuatkan makanan sama istrinya, jawab Mimin. Kamu itu dungu banget sih. Sini, keluarkan sayuran buncis serta wortel dan brokoli. Saya ingin masak untuk menantuku. Siang ini saya mau ke kantornya membawa makanan, kata Oma Ranti itu. Mimin diam, dia lalu mencibir dalam hati. Bukannya tobat malah mau mengejar menantunya itu, mau jadi pelakor juga ternyata. Dia lalu mengeluarkan semua sayuran dalam kulkas, termasuk daging-dagingan dan juga ikan. Oma Ranti membuat makanan segitu banyak, untuk menantunya dan dirinya. Dia berpikir, pasti istrinya akan langsung pulang ke rumah dengan Michelle. 1 jam memasak di dapur, dibantu oleh Mimin dan akhirnya selesai. Makanan itu pun dimasukkan ke dalam kotak makan. Setelah selesai, dia kembali ke kamarnya untuk berdandan lebih dulu. Karena sehabis masak, jadi tubuhnya pun terasa bau masakan, apalagi goreng ikan tadi.
Mimin, kamu sudah siapkan bekal makanannya? Tanya Oma Ranti. Iya Oma, ini bekal makanannya. Kata Mimin, memberikan bekal makanan itu pada Oma Ranti. Setelah dandan selesai, Oma Ranti pun segera keluar. Dia akan memesan taksi online di depan. Mimin hanya menggelengkan kepala saja dengan kelakuan Oma Ranti, yang begitu semangat membawakan makanan untuk Brian. Oma Ranti ternyata lebih cepat datang ke kantor Brian. Semua staf di kantor menyapanya. Namun dengan langkah yang tegap dan angkuh, dia terus berjalan menuju lift. Mata semua staf menatap heran pada Oma Ranti, yang berpenampilan seperti anak muda. Memakai baju kemeja putih, serta celana jeans biru laut yang lumayan ketat. Serta rambut digerai seperti biasanya. Dia masuk ke dalam lift dan memencet tombol, sesuai angka di mana ruangan Brian berada. Bisik-bisik sebelum Oma Ranti masuk ke dalam lift, resepsionis membicarakan Oma Ranti. Itu kamar tuanya Tuan Brian kan? Tanya staf lain. Iya, mertua dari almarhum istrinya dulu. Tapi kok beda ya? Sekarang penampilannya seperti anak muda. Necis, kata yang lainnya. Kalau dilamar oleh kakek-kakek, itu beruntung sekali si kakek. Dapat janda cantik, dan selalu menjaga penampilannya. Kalian jangan membicarakan mertuanya Pak Bos, bisa disantap kalian sama Pak Bos. Lah, setahuku, Pak Bos hanya melarang kami membicarakan istrinya itu. Jadi, kalau mertuanya ya kurasa tidak masalah. Apalagi gosip yang baik kok. Perdebatan membicarakan Oma Ranti masih terus bergulir. Hingga mereka tidak tahu, kalau ada seorang perempuan seksi lewat di depan mereka. Namun mereka kini berhenti, ternyata ada Laudia masuk ke dalam lift juga. Itu kan Nona Laudia, temannya Pak Bos kan? Mana? Tuh udah masuk ke dalam lift. Wah, Pak Bos lagi ada tamu banyak ya, Hom? Semua perempuan cantik dan seksi lagi, kata teman satunya. Mereka ngapain ya di dalam ruangan Tuan Brian? Ah lo kepo banget sih, urusan mereka lah. Udah pada kerja sekarang, sebentar lagi waktunya istirahat. Setelah berbicara seperti itu, tak berapa lama datang Kirana dengan Michelle. Semua mata memandang ke arah Kirana, yang berjalan juga menuju lift. Ketiga staf tersebut saling pandang. Sang Ratu asli telah datang. Semoga tidak terjadi perang dunia keempat di kantor Pak Bos, kata salah satu dari mereka. Kedua temannya mengangguki, lalu ketiganya pun kembali bekerja. Sementara, Kirana dan Michelle sudah tiba di gedung, di mana kantor suaminya berada. Dia menyapa sekretaris Brian yang kebingungan, karena di dalam ruangan itu ada mertua dan teman suaminya. Mbak, di dalam ada tamu nggak? Tanya Kirana. Belum sempat dijawab, Morgan keluar dari ruangan Brian. Dia pun tersenyum senang, lalu dia menarik tangan Kirana, untuk segera masuk ke dalam ruangan suaminya. Kamu harus segera masuk, Nyonya. Suamiu sedang pusing di dalam, kata Morgan. Memang ada apa dengan Mas Brian? Cepat masuk saja, tolong suamimu di dalam. Nona Michelle, ikut Om aja yuk. Ajak Morgan pada Michelle. Kemana Om? Kita cari chicken di luar, sekalian makan siang. Oke, Om. Morgan mengajak Michelle keluar, sedangkan Kirana masuk ke dalam ruangan suaminya. Dan dia kaget, ternyata di dalam ada Laudia dan Oma Ranti. Ada rasa kesal, juga cemburu. Namun dia terus melangkah ke depan, menuju suaminya yang berada di kursi kerjanya. Halo, Mas, kamu sedang apa? Halo sayang, untunglah kamu datang, aku ingin mengajakmu makan siang. Kata Brian mencium pipi istrinya, membuat Laudia dan Oma Ranti merasa marah. Sejak tadi mereka berdua di dalam bersama Brian, malah Kirana yang disapa dengan mesra. Brian, Mama masak capek-capek untukmu, kenapa kamu malah mengajak perempuan itu makan di luar? Kata Oma Ranti dengan kesal. Dia istriku, aku berhak mengajak dia makan siang. Dan lagi maaf, Mam, aku ingin makan di luar bersama istriku, kata Brian. Brian, kamu tidak menghormati tamu yang datang ke kantormu. Seharusnya tuan rumah itu jangan pergi kalau tamu datang, itu tidak sopan, kata Laudia nyerempet. Maaf, kalian datang bukan jam istirahat. Lagi pula, kalian mau apa datang ke kantorku kalau hanya untuk mengganggu pekerjaanku? Dengan kalian memaksaku meladeni kalian, membuat waktu kerjaku terganggu. Tapi dia juga datang mengganggumu, kenapa kamu membedakanku dengannya? Karena dia istriku. Ingat,
Dia istriku. Dan kalian hanya menggangguku saja. Jika kalian mau pergi, silakan pergi saja. Aku dan istriku mau makan siang. Setelah berkata begitu, Brian dan Kirana pergi. Brian mendekap istrinya, dan sengaja mencium pipi istrinya saat melewati mereka. Tentu saja Laudia dan Omaranti sangat kesal. Mereka sengaja bermesraan di depan kita. Brian sudah pergi dari ruang kantornya, meninggalkan Omaranti dan Laudia yang masih kesal dengan Brian. Dia mengacuhkan keduanya, tanpa ada sambutan yang menyenangkan. Omaranti datang lebih awal dan menawarkan makan siang, namun Brian menolaknya. Laudia datang 10 menit setelah Omaranti datang, dia juga masuk tanpa menghiraukan sekretaris Brian mencegahnya. Laudia langsung masuk dan mendekat pada Brian, seperti biasa bergelayut manja di pundak Brian dan duduk di sampingnya. Tapi Brian mencegahnya dan menghindar. Tentu saja saat itu Omaranti yang marah sekali, melihat menantu kesayangannya itu didekati oleh Laudia. Morgan yang sejak tadi duduk di sofa juga bingung, dengan kedua orang yang tidak tahu diri itu. Akhirnya sekarang mereka pun keluar juga dari kantor Brian, keduanya naik lift sama-sama dengan pikiran sama pula. Lama mereka saling diam di lift, dan akhirnya Omaranti bertanya pada Laudia. Kamu perempuan tidak tahu diri ya? Sudah tahu Brian tidak mau malah mendekat dengan seenaknya. Kata Omaranti. Laudia memandang Omaranti, dia juga tersenyum sinis pada perempuan tua itu. Dia berpikir mertua Brian juga tidak tahu diri, masih saja perhatian pada menantunya. Padahal anaknya sudah meninggal. Sama denganmu juga nenek, kenapa perhatian sekali pada Brian? Membawa bekal makanan padanya, memang nenek akan dapat perhatian juga dari Brian. Ingat ya nek, Brian tidak akan tertarik sama nenek-nenek seperti Anda. Apalagi dandan seperti anak muda, enggak tahu diri. Kata Laudia dengan ketus dan frontal. Membuat Omaranti merah padam, dia melototkan matanya dan mendengus kesal. Semua usahanya untuk menarik perhatian Brian ternyata disepelekan, dan diremehkan oleh Kirana dan juga Laudia. Kamu juga, perempuan gatal. Mendekati Brian seperti perempuan murahan, kata Omaranti tak kalah pedas pada Laudia. Alih-alih keduanya kesal dengan ucapan dan sindiran yang dilontarkan tadi, keduanya pun akhirnya diam dan saling membuang muka ke samping. Tak lama Laudia pun kembali menatap Omaranti, dan juga sebaliknya Omaranti juga menatap pada Laudia. Apa kamu berpikiran sama denganku? Tanya Omaranti. Apa? Jangan bilang kamu mau menyingkirkan perempuan itu, dan memberinya pelajaran padanya. Kata Omaranti. Kenapa memangnya? Jangan bilang juga nenek-nenek di sampingku ini, juga punya pikiran sama denganku, kata Laudia. Hei, jangan panggil aku nenek-nenek. Memang sudah nenek-nenek, apa yang harus ditolak? Kenyataannya Anda itu seorang nenek-nenek, kata Laudia lagi. Kamu? Omaranti merasa kesal dengan ucapan Laudia itu. Namun, dia sabar menahan amarahnya. Demi sebuah rencana mendadak yang terlintas di benaknya, dia akan mengajak Laudia bersekutu dengannya untuk menyingkirkan Kirana. Atau memberinya pelajaran pada gadis itu. Omaranti pun mengalah, dia menarik nafas panjang dan menatap Laudia yang masih saja angkuh itu. Ingin sekali Omaranti menjambak rambutnya itu, yang sedikit bergelombang di bawah. Dengan berpakaian seksi, dan terlihat bagian dadanya yang menonjol. Omaranti sendiri melihat Laudia memang cantik, kulit putih bersih karena memang sering perawatan. Bagian belakangnya juga berisi, bukan saja bagian depannya. Laudia mengibaskan rambutnya, dia mengambil kaca kecil untuk melihat apakah dandanannya itu rusak atau masih tetap semula. Omaranti mencibir, dia juga tidak mau kalah dengan Laudia. Mengibaskan rambutnya yang sebahu, dibuat model rambut bergelombang. Omaranti pun bicara pada Laudia. Laudia, bagaimana kalau kita bersekutu saja, kata Omaranti. Bersekutu apa? Tanya Laudia pura-pura tidak mengerti. Kita harus memberi pelajaran pada perempuan kampung itu. Biar dia tidak sombong hidup dengan menantuku, dan juga menikmati harta dari Brian. Aku tidak rela, jika dia harus menikmati kekayaan Brian dengan leluasa. Apalagi cucuku, dia sekarang lebih lengket pada perempuan itu daripada sama aku, kata Omaranti. Laudia diam, dia mencerna ucapan Omaranti. Memang ada benarnya juga, ia harus memberi pelajaran pada Kirana. Dia juga sangat kesal pada Brian. Karena sejak menikah, Brian selalu menolak keinginannya untuk berciuman. Biarlah, aku terima nenek tua.
Jangan katakan nenek tua, aku tidak setua itu. Tapi kenyataannya nenek itu sudah tua. Hah? Aku menyesal telah mengajakmu bersekutu. Batalkan saja persekutuan kita, biarkan saja Brian dan perempuan itu bersenang-senang. Aku akan pulang, aku menyesal telah mengajakmu bekerja sama menyingkirkan perempuan itu. Aku pun bisa melakukan itu sendirian, karena aku bebas ada di rumah itu 24 jam. Kata Omaranti dengan kesal. Baiklah, jangan marah seperti itu. Haish, sudah tua tapi masih suka ngambek. Kata Laudia. Siapa yang ngambek? Tanya Omaranti ketus dan menatap tajam ke arah Laudia. Dia kesal juga. Memang Omaranti tinggal di rumah Brian selama 24 jam. Jadi dia bisa melakukannya sendiri, tanpa bantuannya. Tapi dia ingin sekali membalas pada istri Brian itu, setidaknya ingin melihat gadis itu kesakitan dan marah. Iya, terus apa yang mau melakukan pada gadis itu? Tanya Laudia. Omaranti pun mendekat pada Laudia, dia membisikkan sesuatu rencana untuk mengerjai istri Brian itu. Laudia tampak tersenyum, dia juga memang punya rencana. Bersambung.